Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 jurusan Kesehatan Masyarakat kelas A angkatan 2024 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Kami akan memberikan gambaran sistem panca indera untuk memenuhi penugasan mata kuliah biomedis 2. Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ratu Jacina Natania Beril dengan NIM I1A024024. Halo, aku Siti Zahra Nurfadilah dengan NIM I1A024025. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Nasuha dengan NIM I1A024026. Halo, aku Valeni Madiviti dengan NIM I1A024027. Aku Marsha Syarifah Azhara dengan NIM I1A024028. Dalam video ini, kami akan menyampaikan keajaiban panca indera, 5 organ luar biasa yang memungkinkan kita untuk merasakan dan memahami lingkungan di sekitar kita. Selamat menonton, saksikan bagaimana panca indera berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Panca indera adalah alat yang digunakan untuk mengenali sekitar atau dunia luar. Panca indera merupakan organ yang digunakan untuk menerima rangsangan tertentu. Panca indera memiliki fungsi masing-masing dan panca indera sensitif terhadap rangsangan seperti cahaya, bunyi, aroma, rasa, sentuhan, suhu, dan udara. Panca indera manusia terdiri dari 5, yaitu indera penglihatan mata, indera pendengar telinga, indera pembau hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba kulit. Indera penglihatan manusia adalah mata. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Mata berbentuk seperti bola, sehingga disebut bola mata. Berikut adalah bagian-bagian bola mata. Yang pertama ada kornea. Kornea merupakan bagian mata yang bening dan terlihat cembung. Kornea berfungsi untuk melindungi lensa mata. Yang kedua ada iris. Iris merupakan bagian luar dari uni anterior dan melekat di bagian perifer dengan badan siliar. Bagian depan iris tidak memiliki epitel, sedangkan di bagian belakang terdapat epitel yang berpigmen sehingga memberikan warna pada iris. Iris berfungsi untuk mengatur pergerakan pupil sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk. Yang ketiga ada pupil. Pupil merupakan bagian lubang yang terdapat pada bagian tengah iris yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk mata. Pupil akan mengecil apabila banyak cahaya yang masuk dan akan melebar apabila sedikit cahaya yang masuk. Yang keempat ada lensa mata. Lensa sangat penting karena sebagai respon terhadap sinyal saraf dari otak. Lengkung permukaannya dapat mencembung sehingga memungkinkan terjadinya akomodasi. Yang kelima ada retina. Retina adalah lapisan tipis yang berada di belakang mata dan berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak. Mekanisme indera penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu, lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat kita lihat. Indera pendengar. Pendengaran dikendalikan oleh saraf pendengaran yang disebut nervus auditoris yang berfungsi mengumpulkan sensibilitas pada rongga telinga dalam. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Bagian-bagian telinga. 1. Telinga bagian luar. Telinga bagian luar merupakan bagian telinga yang terlihat dari luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. 2. Telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah merupakan suatu ruangan kecil yang terdapat di dalam tengkorak. Pada ruangan ini terdapat 3 buah tulang pendengaran yang tersusun secara bersambungan seperti rantai dari gendang telinga sampai ke rongga telinga dalam. 3. Telinga bagian dalam. Bagian dalam telinga merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Mekanisme indera pendengaran. Melalui daun telinga, gelombang bunyi masuk ke liang pendengaran dan menggetarkan gendang telinga, sehingga tulang-tulang osikel turut bergetar.
Kemudian getaran diteruskan ke tingkap oval hingga menggerakkan cairan koklea. Aliran cairan koklea menggerakkan sel reseptor organ korti, kemudian menghasilkan impuls saraf pendengaran. Gerakan tersebut juga menyebabkan tingkap bulat bergerak keluar masuk, mengatur tekanan udara di dalam agar seimbang dengan tekanan udara di luar tubuh. Indra pembau hidung. Indra pembau berperan untuk mendeteksi bau atau aroma dan sebagai jalan pernapasan. Mekanisme hidung untuk membawa yaitu saat menghirup udara untuk bernafas, bau sekitar juga ikut ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Setelah itu, rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Setelah itu, otaklah yang memproses ingatan akan bau tersebut sehingga manusia mengetahui dan dapat membau aroma tersebut. Struktur hidung terbagi menjadi dua. Rongga bagian dalam mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Rongga hidung bagian dalam juga terbagi menjadi 3 letak, yaitu rongga hidung bagian atas dilapisi dengan lempeng tipis, sedangkan pada bagian bawah dilapisi dengan langit-langit hidung. Untuk sisi hidung dilapisi dengan karang hidung. Rongga hidung bagian luar mempunyai fungsi utama yaitu mencium bebauan. Bebauan akan diterima oleh lendir pembau mempunyai reseptor. Dilanjutkan ke gelembung pembau, dari situlah bau-bau akan dapat direspon oleh otak. Indra perasa merupakan salah satu alat untuk merasakan rasa yang ditimbulkan oleh makanan atau bahan lainnya. Organ yang berperan dalam indra perasa adalah lidah, yang berfungsi untuk merasakan rangsangan dari sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Lidah terbagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama ada papila, adalah tonjolan pada permukaan lidah bagian atas. Lalu yang kedua adalah tonsil, sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Lalu yang ketiga adalah pangkal lidah, yang dekat dengan tenggorokan, berfungsi membantu menelan makanan. Lalu yang keempat adalah tubuh lidah, berfungsi untuk menghasilkan bunyi dan bicara, lalu mengatur gerakan makanan selama proses menelan. Yang kelima adalah ujung lidah, berfungsi mengecap rasa makanan dan mendeteksi beberapa rasa seperti asin, asam, manis, pahit. Selanjutnya yaitu indera peraba. Indera peraba adalah salah satu dari 5 indera manusia yang berfungsi untuk merasakan rangsangan seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Struktur indera peraba yaitu yang pertama epidermis atau lapisan luar kulit, yang kedua yaitu dermis atau lapisan tengah kulit, yang terakhir yaitu hipodermis atau lapisan bawah kulit. Mekanisme kerja indera peraba. Kulit menerima rangsang dapat berupa panas, dingin, tekanan, atau nyeri. Rangsang akan diterima oleh sel reseptor yang ada pada kulit seperti Ruffini, panas, Krause atau dingin, Pacini atau tekanan kuat, Meissner atau sentuhan, dan ujung saraf bebas, tekanan ringan dan rasa sakit. Reseptor meneruskan rangsang ke sel saraf hingga sampai ke otak. Otak mengolah dan menerjemahkan rangsangan tersebut. Jadi kesimpulannya, panca indera adalah 5 organ tubuh manusia yang memiliki fungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Panca indera terdiri dari indera penglihatan atau organ mata, indera pendengaran atau organ telinga, indera penciuman atau organ hidung, indera perasa atau organ lidah, dan indera peraba atau organ kulit, di mana masing-masing indera memiliki struktur dan mekanisme kerja yang spesifik untuk memungkinkan tubuh berinteraksi dengan dunia sekitar. Dengan memahami fungsi dan mekanisme kerja panca indera, dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kita merasakan dan memahami lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton.